Shalom saudaraku, ini saya Uncle Mandil 24 ya. Senang sekali dalam pembelajaran Alkitab kali ini. Uncle Mandil akan lanjutkan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Hal yang keempat, yang terakhir dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21, yang akan Uncle Mandil bahas adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah pada waktu manusia itu tidur nyenyak. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan oleh Tuhan Allah adalah mengambil salah satu. Artinya salah satu berarti satu dari antara rusuk-rusuk yang dimiliki oleh manusia itu. Dan dari satu rusuk itu dibangunnyalah nanti seorang perempuan. Saudara, kalau saudara masih ingat, coba saudara buka Alkitabnya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang sepadan. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-20 terakhir. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, apa itu penolong yang sepadan? Ketika Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka dia menjadikan penolong yang sepadan. Dan di ayat yang ke-20, manusia itu nggak menjumpai penolong yang sepadan. Ya, manusia itu tidak akan menjumpai. Kenapa tidak akan menjumpai? Karena pada waktu itu baru manusia itu saja yang dijadikan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Setelah manusia ditaruh di Taman Eden untuk diberikan tugas, mengerjakan tugas, dan manusia itu dalam mengerjakan tugas, dia berpikir, kok aku nggak menjumpai ya penolong yang sepadan dengan dirinya. Penolong yang sepadan itu bukan binatang, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan burung, bukan. Jadi penolong yang sepadan itu yang sama seperti dia, yaitu mempunyai roh yang bisa berkomunikasi, ya, yang sama seperti dirinya. Makanya itu Tuhan Allah menjadikan manusia itu tidur nyenyak, membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika manusia itu tidur nyenyak, itu diambil salah satu rusuk. Tuhan tidak mengambil dua rusuk. Karena apa? Karena Tuhan merancang sebuah pernikahan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak ada dua laki-laki atau satu perempuan, atau satu laki-laki dua perempuan. Tidak ada. Tetapi yang Tuhan rancang adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak ada laki-laki satu, tidak ada laki-laki satu. Jadi pasangan yang sepadan itu adalah yang satu laki-laki, satu perempuan yang mempunyai roh yang disediakan oleh Tuhan Allah. Makanya itu dari tubuh kita ini, mulai dari kaki sampai kepala, itu diambil tulang rusuk. Karena rusuk ini adalah bagian yang seimbang dari tubuh manusia. Coba bayangkan, sekiranya Tuhan Allah mengambil dari batok kepala, dijadikannya perempuan. Bagaimana? Coba bayangkan, bagaimana sekiranya Tuhan Allah mengambil dari tulang kaki? Nggak akan mungkin, akan diinjak-injak. Makanya yang seimbang itu adalah yang sepadan itu adalah yang seimbang, ya, yang melengkapi, yang sama derajatnya, ya, sama derajatnya. Jadi manusia itu tidak dijadikan, yang perempuan tidak dijadikan dari batok kepala atau batok kaki, ya, atau kaki, tapi dijadikan dari rusuk, dibentuk dari rusuknya, dari bagian tubuh yang seimbang. Itu pun diambil hanya satu. Saudara, dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-8 sampai 12 saya akan bacakan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, ya. Berasal dari laki-laki.
Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun, demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tidak ada perempuan dan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ayat yang ke-12, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi, laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Derajatnya sama, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Derajatnya sama di hadapan Tuhan. Tetapi secara posisi, laki-laki itu sebagai kepala dalam rumah tangga. Itu makanya perempuan tidak dibangun dari batok kepala. Karena Tuhan tidak mau dalam rumah tangga itu ada dua kepala. Ya, hanya ada satu kepala saja, yaitu suami. Itu posisi. Dan tidak boleh diganti oleh istri posisi suami sebagai kepala rumah tangga. Karena perempuan dijadikan atau dibangun dari rusuk, bukan dari kepala. Begitu juga perempuan itu tidak dibangun dari kaki, tulang kaki. Supaya apa? Supaya perempuan tidak diinjak-injak dalam sebuah rumah tangga, atau tidak dipandang remeh, atau tidak dipandang rendah. Makanya itu perempuan dijadikan dari debu tanah karena derajatnya sama di hadapan Tuhan. Tetapi secara posisi itu laki-laki mempunyai peran sebagai kepala rumah tangga. Dan kita di dalam Tuhan itu Kristus, kepala dari umatnya, jemaatnya. Jadi kita di dalam Kristus, yang kita adalah kita adalah tubuh Kristus, tetapi yang menjadi kepala adalah Kristus. Makanya itu bagaimana seorang perempuan tunduk kepada suami, tunduk bukan karena apa yang dilakukan oleh suami walaupun itu salah harus tunduk, bukan, tapi tunduk oleh karena dia adalah sebagai kepala rumah tangga, dia adalah sebagai imam dalam rumah tangga. Tetapi laki-laki tidak boleh mengabaikan mengasihi istri, mengasihi wanita yang Tuhan sudah taruh menjadi sebuah pernikahan. Nggak boleh dikasarin, tidak boleh diperlakukan semena-mena, karena dia adalah bagian dari tulang rusuk, gitu, bagian dari tulang rusuk. Seperti apapun kondisi dari istri atau suami, harus saling mengasihi, karena Kristus yang terlebih dahulu mengasihi hidup saya dan saudara. Jadi ini saudaraku, jadi puji Tuhan bahwa dalam sebuah pernikahan dirancang oleh Tuhan hanya satu rusuk dari laki-laki, bukan dua rusuk dari laki-laki, tidak. Jadi pernikahan itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan yang Tuhan siapkan. Makanya pilihlah pasangan yang seimbang, yang satu iman di dalam Kristus Yesus, dan sama-sama kita saling untuk melengkapi untuk tugas misi yang Tuhan perintahkan. Ya, puji Tuhan, biarlah dalam pembelajaran hari ini kita bisa dapatkan sesuatu hal, ya. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua, ya. See you.